Assalamualaikum. Umi kerja sebentar lah. Itu. Gitu. Izin. Aduh, anak datang. Izin berbagi, Kak. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak, hari ini kita memulai kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai tatap maya lagi pada sesi H terakhir pertemuan tatap muka. Sebelum kita memulai, Kak, baiknya kita berdoa dulu agar setidaknya apa yang kita laksanakan kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta juga kita diberikan kebermanfaatan. Izin Kak Putra untuk memimpin doa, silakan. Mohon izin Bapak-bapak, kakak-kakak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, malah kita berdoa menurut agama masing-masing. Agama Islam kita berdoa awal pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan hari lancar. Kita dapat semua. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Kak Haradi Putra sudah memimpin doa pada sesi siang hari ini, dan terima kasih juga kakak-kakak sudah menyempatkan waktu untuk mengisi kegiatan kita hari ini. Baik kakak-kakak, Ulun sudah share tentang kegiatan kita hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, kita bertemu pada tatap maya yang terakhir. Sebelum Ulun menyampaikan materi, izin Ulun menyampaikan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan semoga tidak terjadi gangguan ya kakak-kakak ya. Baik, kita lanjut. Kita bertemu pada modul 2.1, yaitu masih tetap dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Masih bersama Ulun, Weni Adritia, dan kegiatan kita hari ini 2JP ya kakak-kakak ya. Terkait tentang pertemuan hari ini adalah pertemuan 2.1 yang ketiga, di mana kegiatan ini kita masih membahas tentang keterampilan mengajar, dan tentunya juga di dalam kegiatan ini kita akan nanti membahas tentang keterampilan-keterampilan yang lain terkait tentang proses pembelajaran. Oke, izin lagi lanjut kakak. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang penyajian tugas gerak, di mana dalam kegiatan ini nantinya kakak-kakak akan berburu referensi lagi tentang terkait penyajian tugas gerak tentang keterampilan pembelajaran yang efektif. Oke, lanjut. Tujuan sesi dari kegiatan hari ini yang pertama, satu, mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten pembelajaran PJOK. Yang ketiga adalah membahas praktik baik dalam pengembangan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Oke. Agenda kita hari ini yaitu 135 menit dengan beberapa pembagian. Yang pertama review materi PI 1 dan nanti kita akan melakukan ice breaking sebentar. Kemudian yang kedua adalah berbagi pengalaman mengajar 15 menit. Yang ketiga identifikasi penyajian tugas gerak, nanti kakak-kakak akan masuk board lagi berkelompok. Kemudian yang keempat adalah mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, kita masuk pada agenda yang pertama yaitu review singkat tentang materi PI 1. Nah, terkait tentang materi PI 1 berulang kali Ulun sudah sepertinya udah beberapa kali diingatkan, tapi alhamdulillah kakak-kakak masih ingat lah. Ingat kada yang PI 1? Kita mengulang sedikit tentang gerakan pembelajaran efektif. Masih ingat? Ada berapa kriteria? Iya, ada 9. Apa saja yang pertama, Kak? Tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Kayak apa gerakannya, Kak? Iya, kayak apa gerakannya, Kak? Keterlibatan, iya benar. Ya. Pengajaran berdiferensiasi. Iya. Gerakannya, iya ternaik. Keempat,
Ada pemrograsan dalam Pemrograsan pentahapan tahapan konten. konten. Iya, benar. Adanya pemrograsan dan penahapan konten. Selanjutnya, Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. gerakannya. Iya, penjelasan dan demonstrasi keterampilan ke depan. Oke, selanjutnya Umpan balik. umpan balik. Gerakannya, Kak. Iya, baik. Selanjutnya, Komunikasi efektif. komunikasi yang efektif. Oke, selanjutnya Penilaian dan evaluasi. penilaian dan evaluasi. Terakhir, Keselamatan. keselamatan. Oke. Alhamdulillah terkait tentang 9 kriteria pembelajaran efektif sudah kita pelajari bersama. Tentunya diharapkan ketika pembelajaran kakak-kakak bisa menerapkan bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang efektif dengan menjalankan 9 kriteria tersebut ya Kak ya. Yang terakhir tentunya pasti kita akan selalu memperhatikan keselamatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Oke, sedikit kita akan melakukan ice breaking. Nah, jangan lupakan yang ketiga. Oke, izin kakak-kakak, kita akan bermain ice breaking sebentar. Saya contohkan. Nih, jangan lupakan yang ketiga. Saya contohkan ya ice breakingnya. Di depan saya, nih, saya ulang supaya jelas pertanyaannya. Yang pertama namanya Muhammad Nuryadi. Kedua, saya Weni Adritia. Yang ketiga, Andi Atma Ansari. Nah, bisa dipahami? Ayo, Ya. apakah bisa? Siap. Oke, sekali lagi. Nih, Maaf ya. Kak, di tempat ulun kadi di gambarnya jaringan masih mati lampu. Oh, mungkin nggih. Iya, ada apa-apa. Gangguan kalah. Yang lain kelihatan lah, Kak? Ya, siap kelihatan. Oke. Yang pertama Muhammad Nuryadi. Yang kedua Weni Adritia. Yang ketiga Andi Atma Ansari. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Bisa? Ayo, jangan senyum-senyum. Bisa? Kata kuncinya. Kata kuncinya jangan lupakan yang ketiga. Siap. Ya. Ya, ini misalnya nih, di saya tunjuk ke depan. Di depan saya Muhammad Nuryadi. Saya Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Andi Atma Ansari. Nah, seperti itu. Bisa? Sambung lah Andi lah yang menyambung lah. Clue-nya tadi kita bermain jangan lupakan yang ketiga. Ice breaking-nya jangan lupakan yang ketiga. Saya ulangi. Di depan saya Muhammad Nuryadi. Saya yang kedua Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Andi Atma Ansari. Bisa dipahami? Yang ketiganya foto. Ayo. Uwi Parida ini siapa? Pak Faisal. Oh. Gue puangaran nih. Iya, bisa Pak? Sekali lagi. Di depan ulun, di depan saya Muhammad Nuryadi. Saya Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Andi Atma Ansari. Bisa dipahami? Oke, ulang. Bisa dipahami? Ada paham nggak? Ada paham. Jadi Ansari Kak. Wah, Jadi Ansari. Ada yang ketiga. Berarti Andi lah yang melanjutkan lah, Bo. iya, bisa Andi yang melanjutkan. Andi yang melanjutkan. Lanjut Pak. Dia Pak. Lanjut Pak. Nih ulun ulangi, misalnya kalau ulun sebutkan terakhir tapi Di depan Andi. nih apa namanya? Instruksinya seperti ini. Ulun sebutkan nama ulun yang misalnya siapa yang depan boleh siapa saja yang depan.
Kemudian yang di tengah itu nama Pian, yang ketiga itu yang Pian sebutkan, tapi clue-nya disebutkan. Jangan lupakan yang ketiga. Oke, ulangi. Yang di depan Ulun Muhammad Nuryadi, Ulun yang kedua Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Andi Atma Ansari. Lanjut. Andi, cepat Andi. Oh, yang di depan Ulun Muhammad Haryadi Saputra. Ulun Andi Atma Ansari. Di belakang Ulun Bapak Mas Nare. Oh ya, Bapak Mas Di depan Nare. Ulun ada Haryadi Putra. Ulun Mas Nare. Di belakang Ulun ada Muhammad Nuryadi. Nah, di muka Ulun ada Nurhalis Asmi. Di belakang Ulun ada Faiza Rija. Yang aktif lu lah. Masih loading. Bisa? Ulun tes lah. Bila salah Oke. maklum. Di muka Ulun ada siapa tadi lah? Ingat Ulun lah. Tuh lihatnya di layar. Buris. Lihat di layar. Lihat di layar apa sih? Nah, Layar Pian loh. nyerah Ulun lah, kadinget nah. Ulun hanyar masuk lah. Ada memahami lagi. Oke, lanjut boleh Kak Hari lewat dulu. Ulun memahami dulu. Hai, Kak Hari Putra. Izin. Di depan saya ada Bapak Nurhalis Asmi, Ulun Haryadi Saputra. Di belakang Ulun ada Ibu Sri Maulinda. Ada? Oke, baik. Sekali lagi instruksinya. Nah, dengan melakukan ice breaking ini, clue-nya tadi jangan lupakan yang ketiga. Di depan Ulun ada Pak Faisal Rija. Yang kedua Ulun Weni Adritia. Yang ketiga, siapa kelihatan gambarnya nih? Yang ketiga, jangan lupakan yang ketiga, Bapak Hasmi. Ya, silakan Kak Faisal. Nggih. Sudah bisa dipahami? Yang di depan Kak Asmi. Yang kedua Ulun Faisarija. Yang ketiga Ibu Rizky. Nah, salah. Itu kan? Salah. Sekarang kita koreksi ya. Ayo. Ada suaranya? Ada suaranya. Nggih. Hilang kah guna, Bang? Suara Ulun terdengar? Dengar. Cek. Yang benar yang ketiga. Hilang suaranya kah? Oke, baik. Nah, benar. iya, jangan lupakan yang ketiga. Nah, jadi kita satu soal saja nih. Di depan yang pertama Andi Atma Ansari, yang kedua Ulun Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Mas Nari. Bisa diulang? Bisa disambung Kak Mas Nari? Bisa. Coba ulang. Di depan Ulun ada Mas Nare. Di tengah Ulun ada Muhammad Nuryadi. Di belakang Ulun ada Andi Atma Ansari. Salah.
Salah Kak Mas Nari. Salah. Di Ya. depan ulun ada Di depan Di tadi ada depan Pak Mas ulun. Nari. ada Di depan tadi benar sudah. Nggih, di depan benar saja. Di depan benar, di tengah benar. Yang ketiganya tadi salah. Ulangi. yang ketiga yang di depan ulun ada Nggih. Mas Nari. Mm-mm. Di tengah ulun itu ada Kak Andi Atma Ansari. Di Boleh. belakang ulun ada Kak Muhammad Nuryadi. Salah. Salah. Ayo. Oke. Ada satu lagi nih. Siapa yang bisa? Coba satu lagi. Bisa menebak cluenya tadi, bisa menebak ketiganya, jangan lupakan yang ketiganya. Bisa? Oke. Kak Yadi, kayaknya Kak Yadi penasaran. Ulangi Kak Yadi. Di depan saya tadi kan ada Ibu Weni. Oke, boleh. Nah, kemudian saya Yang kedua saya Muhammad Nuryadi. Oke. Yang ketiga itu ada Andi Asmi. Salah. Salah lah. Salah. Yang jangan lupakan yang ketiga berarti Pak Mas Nari lah. Salah. Ini siang-siang ujung sakit kepala. Ulang kali ini, ulang. Oke, ulang. Ulang kali ini, ulang. Ulang lah. Yang pertama Kak Sri Maulinda. Ya. Yang kedua Ulun Weni Adritia. Jangan lupakan yang ketiga Muhammad Nuryadi. Bisa? Ada yang bisa? Kak Haryadi Putra, Kak Mas Nari, Kak Andi Atma. Ayo. Yang mencoba. Silakan. Ya, izin. Di depan saya ada Kak Andi Atma Ansari. Yang kedua ada Ulun M. Haryadi. Jangan lupakan yang ketiga Kak Muhammad Nuryadi. Benar. Ini Ulun yang ketiga Bang deh. Apa sebenarnya kata cluenya Kak Haryadi Putra? Jangan lupakan yang ketiga. Iya, sebenarnya jangan lupakan yang ketiga, bukan fokus yang ketiganya ya Kak ya. Oke, cukup dulu ya breakingnya. Baik. Berarti harus ada nama Ulun lah setiap anu tuh lah. Oke, kita ke sini dulu Kak. Oke. Terkait tentang instruksi ice breaking. Nah, ini tadi. Ternyata dengan instruksi yang satu kali itu mungkin akan berdampak dalam penerimaan peserta didik. Begitu juga dengan ice breaking yang kita berikan. Iyalah Kak. Pemahaman peserta didik itu berbeda-beda. Tadi Ulun sebutkan clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga. Artinya kakak-kakak akan menyebutkan jangan lupakan yang ketiga. Tapi terkadang kita akan fokus pada sesuatu yang disebutkan dari awal. Contohnya, tadi Ulun menyebutkan satu atau yang di depan, padahal tadi sudah diulangi. Yang pertama, jar Ulun tadi, Kak Mas Nari. Kemudian yang kedua, Ulun. Nah, jangan lupakan yang ketiga, Kak Nuryadi. Terkadang kita akan fokus pada sesuatu yang sebenarnya bukan jadi pernyataan. Nah, begitu juga dengan kita memberi informasi, Kak. Terkait tentang informasi, inilah sebenarnya tugas kita untuk bagaimana caranya memberikan informasi agar yang kita berikan itu sampai kepada peserta didik. Sama seperti ice breaking tadi, apa yang Ulun sampaikan itu sepatah-sepatah, artinya mungkin satu sama lain tidak akan bisa menerimanya ya Kak ya. Satu mungkin bisa menangkap, satu sisi lain mungkin bisa menangkap sisi yang lainnya. Artinya tujuan pembelajaran yang kita sampaikan bisa tidak tersampaikan kepada peserta didik dengan instruksi yang salah kita pemberiannya. Nah, maka dari itulah kita sebagai pendidik harusnya lebih teliti atau lebih jeli dalam memberikan instruksi terhadap materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Agar materi yang kita sampaikan benar-benar berfokus pada tujuan yang akan kita capai.
Oke, sampai sini breaking yang kita berikan. Apakah bisa dipahami, Kak? Oke, maaf. Misalnya Lanjut. kayak pesan berantai kah? Harus kayak pesan berantai gitu. Sebenarnya bukan pesan berantai sih, Kak. Boleh sih seperti pesan berantai. Cuman tadi Ya, breaking tadi hanya sebatas contoh kecil saja. Artinya yang kita ambil ini adalah dalam penyampaian informasi kita harus sama. harus benar-benar peserta didik harus benar-benar kita bisa meyakinkan bahwa peserta didik menerima apa yang kita sampaikan. Oke, setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi. Apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual, maka potensi menyebabkan audiens atau siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, itu tadi Kak, terkait dengan ice breaking tadi, artinya kita sebagai guru harus benar-benar menyampaikan materi yang kita menyampaikan instruksi untuk penyampaian materi supaya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oke, lanjut. Berbagi pengalaman. Nah, terkait tentang pengalaman mengajar, tentunya ulun yakin dengan Bu Hanpian tuh sudah sudah luar biasa pengalamannya. Nah, terkait tentang itu kita berbagi pengalaman tentang pembagian instruksi, Kak. Adakah dari bagaimana silahkan kita berbagi pengalaman terkait pemberian instruksi terhadap peserta didik. Oke, kita langsung open mic aja Kak, silahkan. Oke. Kak Yadi, silahkan. Oke, tadi terkait dengan pemberian instruksi ya. Iyalah. Iya, pengalaman mengajar terkait tentang pemberian instruksi. Ya. Kalau ulun pribadi dalam proses pembelajaran PJOK, kalau pemberian instruksi biasanya misalnya kita untuk ulun kasih dulu lah di mic, ya Allah kita kumpul di lapangan jurun, ya Allah ulun kita kumpul di lapangan. Apabila dalam 1 menit atau 2 menit itu murid ya atau kelas yang akan kita ajari enggak artinya kadang menghiraukan yang ulun sampaikan tadi, kemudian maka ulun hitung ulun 1 sampai 5. 1. Nah, bilanya sampai 5 belum juga baru ulun ambil tindakan berikutnya. Misalnya ulun hampiri orangnya atau siswanya. Seperti itu instruksinya. Kalau menurut ulun, itu kayak maksudnya instruksinya. Ya, berbagi pengalaman mengajar terkait instruksi, Kak. Ya, benar. Nggih. Terima kasih Kak Yadi. Ya, ada lagi yang mau berbagi? Kak Haredi Putra, silahkan. Izin Kak, mengenai pengalaman belajar tentang instruksi, ulun pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar Kak. Ada ulun biasanya menginstruksikan kayak ini Kak, biasanya salah paham atau ulun kah yang instruksinya kada jelas. Nah, ini ada kayak apa ya kalian menjelaskannya? Ada nggak dulu? Ini misalnya kita menjelaskan tentang permainan bola Kak. Misalkan kita main bola, habis itu main permainan bola besar, bola ini hendak diapakan, kisahnya belajar proyek Kak. Bola ini ulun bagi kelompok, ada beberapa kelompok. Ulun ibaratnya nih ulun instruksikan nih ada bola, jadi masing-masing ada bola besar, bola sepak bola. Ini bola ini bisa diapakan saja jaron kalah. Dari beberapa kelompok tuh masing-masing ada yang dilemparnya, ada yang ditendangnya, ada juga yang dimain-mainakannya. Habis itu jalan kayak apa jalan fungsinya buat main-main itu jalan. Ini Pak kami main bola besar ya. Ini Pak kami mainannya aja. Kami main bola ini Pak aja. Itu Pak itu Bang kira-kira baik. Jadi menurut ulun itu kadang diterimanya macam-macamnya kalau Bu. Nah, mudah-mudahan bagus tuh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Artinya dalam penerimaan itu berbeda-beda ya kalau kalah. Oke, baik Kak Andi Atma lanjut. Oke, siap. Berbagi pengalaman mengajar tentang instruksi ya lah. Kan kayak orang aja pakai fluid dulu ke lapangan. Ini orang yang biasanya
singkat aba-aba. Kurang bisa menjelaskannya. Misalnya kita hari ini main bola tentang passing misalnya. Paling sedikit passing depan, pakai kaki bagian depan. Mencontohkan, silakan kerjakan masing-masing. Berarti Ya, langsung dengan demonstrasi lah Kak lah. Inggih. Oke. Ada ulun yang hendak benar tuh ada biasanya kawan bercerita nih. Anak membariskan tuh sindin cukup berdiri di lapangan aja. Karena anak-anaknya paham seorang ketika saya berdiri sini. Semuanya sudah akan paham berdiri di lapangan masing-masing. Ketika mencoba, kayaknya ada heran karena Berbeda jauh dulu. Oke. Ya, intinya Kak, Perlu kebiasaan Kak biasanya. Jadi pelan-pelan dulu dengan proses seiring waktu nanti mereka akan terbiasa. Terima kasih Kak Andi Atma. Terakhir sekali lagi Mas Nari. Ada dapat terus. Ya. Makanya kita bila on kamera nih, ulun mana kamu mencari lagi nih. Baik, Kak, berbagi pengalaman tentang instruksi belajar. Kalau saya pribadi ketika mau mengajar itu pertama ulun lihati kan apa materi yang akan diajarkan. Jadi dalam pembelajaran itu alhamdulillah di kesempatan ini saya selalu mengikuti panduan. Jadi panduan itu yang paling inti itu adalah persiapan, kemudian materi yang kita ajarkan, kemudian yang terakhir itu dalam penutup itu bagaimana cara mereka bisa mengingat pembelajaran dan bagaimana menggembirakan mereka. Jadi terkadang kalau saya mengajar itu 1 minggu sebelum pertemuan dengan para siswa itu sudah ulun sampaikan, anak-anak kita minggu depan bermain kasti. Lalu mereka menjawab, main kasti hore, jadi bilang kayak gitu. Jadi pada saat pertemuan bila kita main kasti, inya betakon apa-apa nang disiapkan, jarulan peralatan kasti itu apa aja. Kemudian mainnya siapa yang jaga, kita bahunces. Nah, jadi itu pengalaman kita. Kemudian diinstruksikan tolong diberi pembatas untuk lapangan, kemudian cari pasangan berkelompok, 1 yang jaga, 1 yang bermain. Jadi tinggal menjelaskan bagaimana peraturannya. Kemudian juga di saat terakhir juga saya berikan bagi siapa yang menang itu kemungkinan ada berupa hadiah, hasilnya diberi minum. Kemudian bagi siapa yang kalah itu bisa hukuman modelnya kayak model push up, squat jam atau dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman kita untuk mengajar, jadi tidak luput dari kurikulum yang diajarkan, dan kita bertahap mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira itu dari pengalaman kita mengajar di sekolah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Kakak, itu aja Kakak untuk berbagi Kakak. Baik, terima kasih Kak Mas Nari sudah memberikan penjelasan dan terkait tentang instruksi. Sebenarnya instruksi itu tidak mudah kita tidak gampang ya Kak ya kalau mereka peserta didiknya tidak terlalu memahami. Tapi setidaknya dengan seiring waktu Kak Andi Atma seperti Kak Mas Nari tadi pelan-pelan dengan proses yang kita lakukan 1, 2, 3 kali, maka nanti mereka akan menjadi pembiasaan, sudah mengetahui bahwa nih Bapak Ulun nih bentuknya kayak ini nih. Bila sin berdiri nih, ini tahu sudah kondisi 1, 2, 3 kali dengan proses yang sudah dijalani Kak, pasti akan peserta didik akan mengetahui kriteria si bapaknya atau si gurunya. Ketika beliau berdiri atau misalnya ketika posisi di mana, ternyata kita akan harus baris. Tapi dengan menunggu itu dulu kita harus melakukan proses dulu dalam terjadinya pembiasaan itu.
Oke, terima kasih kakak-kakak sudah berbagi terkait tentang pengalaman mengajar, memberikan instruksi dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ya kak ya. Oke, hari ini kita akan masuk. Menurut kakak-kakak apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Nah, tadi kalau kayaknya Kak siapa tadi? Kak Andi Atma. Nah, menurut Pian Kak, tadi tuh berarti banyak peserta didik Pian yang kada perhatian. Kenapa alasannya Kak? Ya, mungkin gini Kak, bukan kada perhatian sih, kayak poler baris aja. Kalau Iya. untuk olahraganya mereka semangat, tapi Oke. untuk diajak baris, berdoa, pemanasan, itu yang kurang perhatian. Yang depannya, yang awalnya ya Kak lah. Ya, di sana cepat-cepat kita main aja Pak. Iya, anak main. Oke. Tinggi. Oke, baik. Kita lanjut. Artinya bagaimana upaya kakak-kakak untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran. Nah, ini. Bagaimana upaya Pian untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK? Ayo, adakah yang bisa? Adakah yang mau berbagi? Kak Nurhalis Asmi, silahkan. Ini udah tahu kalau anaknya. Kak Nurhalis Asmi, silahkan. Bagaimana upaya kakak yang untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat proses pembelajaran? Silakan Kak, bisa berbagi? Kak Erin Angel, nggih silakan, boleh. Kak Erin Angel dulu, nggih. Apakah suara ulun kedengaran Kak? Kedengaran, nggih. Nggih, tapi mohon maaf nih suaranya ini. Kalau cara biasanya mendapatkan perhatian peserta didik itu sama yang kayak Kak Andi tadi, biasanya peserta didik itu kalau kita langsung ke baris absen mereka biasanya memang agak sedikit malas. Jadi biasanya ulun siasati yang pertama itu biasanya melakukan games di awal. Bisa berupa teka-teki atau misalnya terkait materi sebelumnya atau juga seperti ice breaking. Nah, jadi biasanya melakukan itu di awal pembelajaran agar peserta didik nantinya itu tidak malas untuk baris yang tadi seperti Kak Andi Atma bilang. Nah, jadi kalau dari ulun itu saja, bagi kawan-kawan yang lain bisa menceritakan pengalamannya masing-masing. Biar jadi referensi ulun juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erin Angel. Oke, kalau menurut Kak Angel sebelum pembelajaran dimulai bisa melakukan dengan diadakan ice breaking atau pemberian teka-teki atau kuis sebelum pembelajaran dimulai. Apakah dari kakak-kakak yang lain ada yang lain pendapatnya terkait tentang bagaimana cara menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran? Oke, baik kakak-kakak. Oke, terkait tentang melakukan perhatian peserta didik pada saat pembelajaran, tentunya setiap guru atau setiap pengajar itu berbeda-beda ya triknya. Nah, tergantung bagaimana kita memahami kondisi dan situasi peserta didik kita. Tentunya si kelas A akan berbeda situasinya dengan kelas B juga akan berbeda dengan kelas seterusnya. Nah, pada tahap itu kakak sendirilah yang akan mengetahui, oh kalau kelas 1 kayaknya triknya nih ke 7 permainan dulu sebelum materi. Oh, kalau kelas 3 kayaknya ke 7 ice breaking, keaktifan dulu nih. Nah, jadi artinya itu adalah kreativitas kakak-kakak dalam memulai pembelajaran. Setidaknya
untuk menarik minat perhatian pembelajaran peserta didik, kakak memahami dulu karakteristik dan situasi keadaan ketika ingin melakukan pembelajaran. Nah, hal itulah yang perlu kakak perhatikan pada saat ingin melakukan proses pembelajaran, dan tentunya hal itu juga dibarengi dengan adanya fasilitas sarana prasarana dalam proses pembelajaran yang kondusif. Oke, baik. Kita akan lanjut pada tahap berikutnya. Nah, kita masuk pada identifikasi penyajian tugas gerak. Oke, pada tahap ini kakak-kakak akan masuk bor. Nanti akan 3 kelompok. Izin sebelum kita masuk bor, instruksinya kakak ulun bagi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan topik yang diberikan. Yang pertama, kelompok 1 nantinya topiknya adalah mendapatkan perhatian murid. Yang kedua, topiknya adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kelompok 3 topiknya adalah isyarat atau cue pembelajaran. Nah, kelompok mendiskusikan topik tersebut dengan mengisi lembar kerja di breakout room. Durasi diskusi selama 40 menit. Nah, untuk ini nanti linknya ulun kirim di WA group lah Kak lah. Ulun kirim di WA group, silahkan pian isi kayak kemarin di Google Drive. Silahkan isi, bekerjanya secara berkelompok. Izin kita ada 12, berarti ada 11 pool ya, masuk ya. Yang di room besar, kalau 11 berarti ada yang 3, ada yang 4 kayak kemarin ya Kak ya. Di room besar itu ada Kak Putra, ada Kak, siapa lagi ulun izin. Yang jangan masuk join ke grup lainnya. Kak Putra, Kak Rauda, Kak Faisal, dengan itu berapa? Ada 3 ya? Ada 4 ya? Di ruang besar, ulangi yang nanti jangan join ke grup kecil, Kak Putra, Kak Faisal, oh jangan tergabung dengan Kak Rauda nih. Kak Putra, Kak Faisal, Kak Rizky Amelia, sama dengan Kak Mas Nari. Oke, di ruang besar. Sisanya nanti akan masuk ke ruang kecil. Berarti ulun bagi dulu. Oke, instruksinya sudah bisa dipahami. Untuk linknya ulun bagi dulu. Ulun bagi aja. Ulun kirim dulu linknya. Nanti silahkan masuk di grup ulun bagi. PJOK. Itu linknya sudah ulun bagi. Silahkan pian masuk di dalam sana. Silahkan boleh mengerjakan. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Izin membagi bor di dalam kelompok yang tadi sudah ulun sebutkan namanya. Mohon jangan masuk ke room kecil. Jadi tidak ikut join ya. Biar saja ada tulisannya join tapi tidak ikut join. Oke, berarti ulun bagi menjadi 2 kelompok. Durasi waktunya kita pengerjaannya 40 menit. Oke, yang tadi di ruang sini ulun bagi dulu. Izin membagi dulu ya Kak ya. Tadi yang di dalam tadi siapa saja ya? Kak Putra, Kak Putra, Kak Rizky, Kak Mas Nari sama Kak Faisal ya. Yang lainnya masuk di bor ya. Oke. 1 berarti ini Kak Andi Atma sini. Para udah pian ke sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Sisanya ulun bagi di sini. 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 3. Ada berapa orang nih? Oke. Oke.
Silakan yang tadi bergabung, yang lain tetap di ruang besar ya. Oke, izin kakak yang di room besar, Kak Putra bisa dipahami? Kak Putra berarti kelompok 1 mendapatkan perhatian murid. Silahkan mengerjakan dengan kakak-kakak yang lain, Kak Putra, Kak Mas Nari, Kak Rauda, padahal tadi sudah ulun bagi masuk ke dalam sini. Kenapa masih di dalam sini? Atau belum join ya? Pisah dulu. Oh iya, sudah. Nih, silakan kerjakan yang di link yang ulun bagikan, silakan bekerja di dalam link. Oke, bisa dipahami? Oke, siap Pak. Oke, siap. Bantuannya. Kelompok. Oke, apa Bapak-bapak, Ibu Rizky, Bapak Mas Nare, Bapak Faisal, Ibu Rizky, Ibu Rizky, Ibu Rizky. Cek. Oke, Pak. Ya Bapak, kita kelompok 1 aja Pak. Siapa yang menuliskan ininya Pak di Google-nya? Google-nya ada di grup kah? Tinggi ada di WA aja Pak, di WA. Ada WA kah? Oke. Kan ada meng-capture pertanyaannya tadi kan yang nomor 1 tadi. Kan ingat ulun lah. KDD Pak, yang tadi kalau like Yang nomor 1 tadi tentang apa ya? Kan ingat ulun lah. mendapatkan perhatian peserta didik rasanya Pak. Oh, caranya kah? Kayak yang semalam juga Pak, dibagi yang di Google Dokumen. Oh ya. Ada langsung, kita tinggal menjawab aja kira-kira. Ya. Belum membuka Bang lagi Jonah yang di WA. Ini sudah membuka nih. Oke. Iyalah Pak. Ya. Kan buka aja biar kelihatan. Boleh bisa ngetik lagi lah. Nah ya Jo ya Pak. Ada lah. Sabuting aja dah. Oh ya. Dua pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK? Yang kedua, menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Oh iya. Jadi ini Bapak Mas Nare. Nah, Bapak Mas Nare ini banyak pengalaman sih, Den. Nah, beneran nih. Ya, si Den. Den sudah membuka kah Pak Faisal Belano? Ada membuka nah, tapi ada tulis kelompoknya aja. Tulis ngaran kelompok. Ada ingat cara nulisnya ada mau kenapa yuk? Edit nih kah? Oh, ya. Nggih, enable editing punya kada kawa Pak. Mananya nih? Iya kada deser kada kawa nih. Request edit access. Oh, paling atas itu request itu kah? Kayaknya masih belum dibuka Ibu ini, jadi kada kawa. Oh iya, pantesan berarti cara Kada ada yang kau menulisnya aku pala nah, ulun mencoba kada kawa juga. Kada kawa juga lah. Oh, berarti dasarnya berarti. Pak Mas Nari Bang, kalau pindah kawa Bapak. Kita unduh aja dulu Pak. Oh, dipindah ke Word kah? Oke, kita pindah ke Word aja lah dulu, pilihnya kada kawa di situ. Jadi kawa kita langsung presentasi kena. Oke, ya siap Pak. Ya. Izin ulang Kak, silahkan ambil yang di bawah, sudah ulun bukakan. Maaf. Silakan langsung ketik, silakan buka yang link yang kedua, itu sudah ulun buka. Oke, sudah kawa Pak Ena. Oke, siap. Makasih, Bo.
Sudah ulun tulisakan ngaran kelompoknya Pak, tinggal jawabannya aja lagi. Iya. Ulun menuliskan judulnya adalah Pas dah tuh. Rizky kemana Rizky ini? Masih majar jer Pak tadi, masih majar. Oh my. Iya benar. Beliau aktif benar. Jujur juga. Aduh, mantap deh. Ibu Rizky. SMP Pak, SMP Oh, kelompok. pantas saja. Oh, pas aja, pantas saja lah. Hingga kira-kira hari ini 3 kelas bisa beliau. SD kan? Ulun SD. Mantap tuh berarti lah. Oke. Bu Rizky. Nya kawan ulun nih Pak, aman aja kan di bapaknya, kan panggilan orangnya. Hey. Oi. Cepat nih dicari Bapak Mas Nari nah, cepat. Kenapa nih jawaban nomor Pon. 1? Anu tuh dipanggil rokok. Wah, Ulun kada menarik tadi hanya katuntung sesi bersalaman berkeliling mun murid. Ya. Tunggakan dulu, tunggakan. Kami menunggu 30 menit lagi. Bapak ngetek sudah tenang. Bapak Mas Nare, kami Pak Faisal kami akur aja kalau paman Bapak Mas Nare menjawab kita akur terus ya kala. Ada mau takanang toha apa Di kelompok satu nih ulun beca nang mana. Iya, bujur kita di kelompok kenal enggak diingat. Iya nang tuh disuruh ya kalau Kak. Macam-macam kayak apa nih ya? Kada banyak apa ampun kan. Kami diskusi jiji. Diwas masuk di room besar ketahuan, mun di room kecil ulun kada tahu. Iya bujur lah. Ya. Anyar ini mau masuk grup besar menggiring opini nah bahaya bener. Ya benar nih. Maaf Bapak buan BGP maaf. Bila di room besar nih kita apa direkamnya ya? Iya, room besar ini yang terekam. Makanya tuh. Waduh, gawat. Untung ada bepandir politik Pak, bahaya bener ini. Nah, mendukung mana ini? Ada buat ASN netral ya Pak. Oh, kertas koran tadi 3 lusin apa, Bang? 3 lusin itu berapa isinya? 36 lah. Hah? 1 lusin berapa? Ya Pak Bapak nih, kenapa aja perlu mendapatkan perhatian dari peserta didik supaya kita kaum ajar baik ya Allah Pak. Itu kira-kira apa lah jawabannya. Ayo dulu dikatik dulu. Dikatik dulu jangan di anak. Pak Faisal Pak yang di Kandangan Kota nih, Pak Faisal biasanya Iya Pak, silakan Pak.
Iya. Gawat, mana tadi lah anunya tadi. Lihat lagi ulun nah. Sini kah? Nah, kebanyakan lah. Sambil mencari bahan dulu juga nah. Cep aja itu, Itu cep aja. sudah Aku benar. sudah dibaca, Ada bisa yuk, dibaca kata nomor 1. Tadi Pak Haryadi kan mau lah ngaran, sudah ada ulun saya judulnya. Saya judulnya. Ibu Rizky nomor 2 aja Pak, Ibu Rizky nomor 2. Johor sudah nah, Johor sampai jam berapa gitu nih? Nah, 12.45 hanya kalau Pak naiknya 2 JP jar Pak, tapi tadi melihat yang di slide Sidin 3 JP. Apa tahu mulang Pak, mudahan 2 JP aja 12.45. Oh, aku mah ada karuan nah. Nomor 2 Bapak atau tapi kapan jangan karena kalau ini dituntong. Oke, silakan Ibu Rizky. Apa Peng? Ibu Rizky.
Panjang ya anu nah jawabannya. Panjang-panjang tuh betah lagi dah. Makanya Kayak Bapak supaya disingkat Pak, supaya bagus Pak. Kata-katanya ini ambil di Google kayak Bapak kira-kira. Bapak bisa supaya ringkas saja kalau boleh. ada masa Tolonto. Ini kan langsung lawan Jabarnya kalah. Oke. Jadi kalau strategi kita menjawab diskusi itu, kita ambil kerangkanya aja Pak. Jadi untuk penjelasannya itu jadi bahan kita. Jadi kita simpan penjelasannya. Misalnya kan di sini ciptakan lingkungan belajar yang menarik. Kemudian diantaranya variasi aktivitas untuk yang sisanya ini kita simpan sebagai bahasan kita, jawaban bahasan kita. Kira-kira maka itu Jepang menurut Ulon. Oh iya, yang bertulis tebal itu aja ya Allah pala. Ya, Jadi pada saat kalau kita jabarkan kayak ini kan istilahnya dalam diskusi itu sudah jelas juga ya. Ya itu bediaman aja pala. Panjang benar artinya. Ulun coba hapus pala ini langsung ulun pasta Bang tadi. Ada ulun hapus sedikit pala. Karena delay lagi ya. Andak di aja dulu Pak, di Word dulu. Jadi nyaru. Ini kan apa ngarannya? Yang kita masukkan ini kan sistemnya online. Kalau bubuhannya membaca kan muajirnya panjangnya, berarti kan jelas saja sudah jar. Ketahuan plagiatnya pala. Makanya tadi. Apa sih Pak nomor satu Pak? Kita menjelaskan online kalau. Ulun ada Bang mau ulah cuman aja singkat aja Bang untuk yang nomor 2 nih. Singkat, padat dan jelas ya Pak. Oh, ada juga. Singkat padat tapi kan mengerti seorang yang mengerti apalagi urang. Nah, ulun cobalah ketik di bawah lah sedikit lah. Oke, lanjutkan Pak. Menyambung impian yang iya. Nomor 2 kah? Nomor 2 aja Bang nah. Nah, di ulun nomor 2 kita aja. Dengan menerapkan berbagai ini lebih jelas kayaknya mun pian ini lebih nyaman toh. Lakas tuntong juga membacanya. Jadi semalam tuh kan ada waktu kita diskusi pertama tuh kan ada pun siapa yang panjang bener. Luar biasa pala. Amun buat faedah. Makanya Julun mulai baudu sampai tuntung sembahyang kan ada tuntung lagi yang baca. Ya ampun buat Faisal Pak, amun Faisal. makanya tadi Julun. Iya benar. Nah, ini yang diulang singkat aja lah.
nomor 2 itu dengan menerapkan berbagai cara di atas diharapkan dapat menarik perhatian peserta didik, menciptakan pembelajaran video yang efektif menyenangkan, mendapat perhatian peserta didik kelas memerlukan kombinasi strategi yang kreatif diantaranya yang pertama penting untuk menciptakan lingkungan. Ini ampun ulun Bang, tapi pilihnya asa kurang kita tambahin. Supaya ampun Bapak aja lah, jadi yang di atas ulun hapus supaya lekas Pak. Kalau Pak itu pun Bapak jelas. Yang lah Bapak salah aman yang lah Pak. Ya, sip, lanjutkan. Baik yang handap cuma padat ya Allah. Bujar. Kayaknya nyaman lekas tuh juga. Aman panjang kan timbul tapulil, timbul taburingan kan dikira bagi saham. Kehilangan orang mau ngopi kan. Iya. Berarti nomor 1 ini diciut ya nah. Enggak, dikurangi aja sedikit. Ya. Mengapa guru PJOK menurut perhatian peserta didik dalam proses pemilihan PJOK? Ini pian tadi kapan jawab yang di atasnya, yang tebal ini? Yang ada tadi ulang tadi menambahi Pak. What? Yang nomor 1 ya menambah yang di atasnya tuh. Oh, di atasnya. Ya. Cuma menak dihapus kan Bapak enggak? Ada nih pas. Wah, ya nih, ini pas nih. Ya di bawahnya yang nomor 1-nya yang lama. Cuma dihapus aja yang ininya nah. Oke. Akor aja Ron supaya nyaman. Nah. Nya kayaknya Ibu Rizky kayaknya presentasi kita pakai aman ya beliau sudah berjanji deh. Supaya mendengar suara Ibu Rizky, kalau Pak mendengar suara lawan mau Ibu Rizky nah. Enggak Pak. Pokoknya jar kita panggilan pertama, panggilan kedua. Pas ya tuh. Iya udah. Inti-intinya aja nah kita nah. Ya Allah. Sip, sudah Pak Faisal ini aman sudah. Ada terlalu panjang benar aman sudah. Iya. Kayaknya paling apa aja paling kayaknya penjelasan sedikit benar ya tadi dong itunya. Supaya orang ada betakon. Iya, mantap. Bu Rizky kayaknya presentasi bergantian aman aja, aman. Bu Rizky. Wajar dia sampai jam 12. Rame Pak beliau nih jaka aktif beliau nih rame nah orangnya. Nih lagi awar kada kawan. Izin Kak, 10 menit lagi. Oke, siap Bu. Oke. Kami baru ciao. Ibu ini kita sampai jam berapa, Bu? Jam 12.45 Kak, karena kita tadi mulainya 11.15. Berarti sekitar makanya jangan usah lagi 10 menit itu presentasi beberapa menit kita selesai. Ya, siap, Bu. Enak, tak lanjur pokok 1 talang nasi kotak kayaknya kita.
Waduh. Oke. Oh, Jangan, kita Kak. dapat makan nggak? Dapatnya tay pagi tapinya Buan Pian makan di rumah masing-masing. Siang itu jam 10 dapat snack, jam 11 nih siang makan siang. Sore snack sore, habis itu belikan ayam itu kita. Betakon lagi bo misalkan kade mambo laptop kade apa lah bo, soalnya laptop sekolahan dipakayain BK. Nah, Maka kita perlu laptop le. Ayah bergantian. Ya, setidaknya dalam kelompok tuh ada yang bawa laptop. paput. Nggih. Wah. Ulun aja pinjam paput teh nata salah-salah alamat emailnya. Ya makanya nih ulun pakai laptop sekolahan. Anu kayaknya Ibu Rizky membawa 2 aja. Mantap. Ibeng digayain nah, dede orangnya apa nah, bener rame beliau nih. Ampun kelompok 2 nah panjang bener nah. Berarti kayaknya apa kelompok 2 ya bedul presentasi. Jadi sampai 12.45 tontong tadi jadi kita presentasi. Bisa bener lah. Kade bae begaya bae kami anu lawan bapak nih supaya ada mengantuk. Injil betul Injil. Bapak Ari Royani mana Bapak Ari? Hah? Bapak Ari Royani mana Bu ada di tempat gak Bapak Ari Royani? Nih di IG nih. Posisinya tulak dulu. Ya paput kita buat. Ketang aja. Apa ada tulak jarpot? Ano, Pak, kayaknya kan bagi siapa ini? Ano, masalah keluarga. Ditakuni orangnya. Masalah keluarga kayaknya kan Bang ya. Aman, Ano nih ya. direkam nih bayi bener nah. Kayaknya bun BGP tahuan. Nah, bayi ini aja. Oke, ulun masuk ke room yang lain lah, sekadar mengingatkan jadi nyaman kita. Oke, Bo. Perlu juga Bang kita persiapkan pertanyaan kesan bubuannya, lihatin sambil melihati bacaan bubuan itu nak. Bisa nggak dibaca? Bisa nya online paling nih anonnya. Oh, berarti bisa sambil lah. Jadi kalau kita persiapkan pertanyaan kesan diskusi bubuannya juga. Tentu kah sudah? Bagamatan Bo masih belum jawab lagi Boy. Bagamatan nih masih diskusi sedikit-sedikit. Bapak lagi. Madang Ibu Rizky lagi Boy kami diskusi final akhir. Sidin sisinya. Juru kuncinya kah? Sidin kuncinya Boy kami. Iya lah, bila kan di para sidin udah keluar yang SK ya kalah. Jubir. Jubir. Sidin kena presentasi siap jar Boy. Insyaallah. Ya, persentase jangan lawas-lawas kita. Ini ada 26, 27, 28, 30, berarti sekitar 3 menitan aja lah kalah. Oke, siap Bo. Oke. Karena kami mendengar suara Ibu Rizky presentasi, jadi karena sedang presentasi. Siap. Oke, aman Bo, aman. Untuk kegiatan pembelajaran kita nih di dalam ruangan kita bagi 2 kelompok aja kalah, karena Buan Pian kan pasti nih di dalam tuh praktek. Jadi karena kita 11, jadi karena ada yang 5, ada yang 6. Nah, lumayan tuh 5, 6 bekeresi kalau 2, 3 karena halo tatu yok gawian ya kalau. Jadi baik 5, 6. Nggih. Ya kan banyak juga kalau tugasnya sehari itu. Lumayan sih biasanya kalau sehari itu kalau bola min map ya sekitar minimal 3 per kelompok. Min map
nih ya yang dasar-dasarnya aja. Kalau minat tuh kan ringkasan pembelajaran. Jadi Buan Pian tuh setiap hari tuh disuruh meringkas pembelajaran. Nah, makanya itu Buan Pian kalanya anu tuh di LMS download dulu Putra kalau misalnya kada bawa laptop. Jadi kan modulnya bisa Pian baca di HP. Karena Model yang 2.0 nih Kakak. karena Buan Pian di LMS adalah tuh bahan ajar untuk peserta Buan Pian. Nah, silakan download modulnya sesuai modul kegiatan kita. Jadi modul 2.1, 2.2, 3, 4 dan 5. Mulai dari keterampilan mengajar, keterampilan gerak, kebugaran, SEM, nah PPAT-nya. Jadi di download karena Pian nih kalau misalnya kada laptop kada apa-apa karena membacanya kan harus ada materi. Yang mana yang di downloadnya? Ada di LMS Kak, lain di bahan di paling atas yang para fakta integritas malam. Nah, di atas itu ada bahan ajar. Nah, Kamu misalnya di HP aja Pak kada usah di oh print bener, ya maksud ulun nggih kada usah pian print, cuman maksud ulun kalau nggih download aja jadi kalau dibaca di HP, kalau pian misalnya kada membawa laptop, kalau pian kada membawa bahan kan otomatis kada ada yang dibaca, kada ada bahan masuk LMS. Soalnya yang pakai HP kan kada bisa masuk LMS. Nggih, kada terbaca di HP kita. Tapi minimal ya dalam kelompok adalah yang bawa HP, jadi ada tahu referensi materi hari ini apa, kemudian karena meringkasnya kan secara singkatnya bantuin kawan baca materinya. Oke, kita menunggu beberapa menit lagi, 12.28, 12.30, 15 menit, ya 10 menit kita penutup ya. Kalau Kak, sekalian kita refleksi terkait dengan persiapan tatap muka. Ulun nih yang untuk kegiatan tatap muka kan kita nih pol nih Kak, sedangkan pol kan kita terbaca ada di dalam kegiatan. Misalnya nih, kan tadi ada sudah yang Bapak ada dengan ulun, misalnya mengambil anak kayak apa aja. Sebenarnya ulun membolehkan aja, cuman setidaknya kalau pian bebulang bulik itu kan nampak kelihatan kayak seolah-olah keluar masuk loh Kak. Nah, jadi sebisanya pian lah mengkondisikan memang misalnya untuk sementara bisa diantar jemput, mudah-mudahan bisa diantar jemput misalnya. Tapi kalau memang kada kawa juga ya setidaknya jangan terlalu nampak bahwa Buan Pian keluar masuk kayak itu nah. Karena kan kita itu waktu pembelajaran tuh dianggap. Buan Pian apa tadi ya? Sedikit Bu, bertakon Bu. Semalam lah ada ketemuan kepala sekolah kan kami ini ada observasi apa tuh yang biasanya kepala sekolah masuk tuh? Observasi? Iya. Nah kan sudah dibagi jadwalnya ya kalau Bu. Hanya aja dia nah. Inggih, kan kepala sekolahnya ini kan orang sibuk nih. Iya, maka kita itu harusnya bulan Agustus tadi. Nah, itu. September tadi ulun. Iya, seharusnya sudah di bulan itu sudah terjadwal. Cuma Sidin ini kan berhubung kesibukan Sidinnya yang kadeda gitu kalau kita standby terus. Nah, padahal Bapak, pian kadeda ulun sudah langsung tuh. Oh, madahkan ngena. Jadi Sidin ti menakuni ulun. Pian tipe aja apabila engkau observasi nah julun apa jadi menakuni ulun. Seharusnya pian seorang kalau menentukan kan bulan kan sudah ada di PMM. Iya, bulan semalam tuh. Jadi ya Sidin lah menyuruh Sidin hari Senin ini. Nah, julun ya ulun pada julun lah. Ini julun ulun dapat undangan di surat tugas gitu kalau yang kiriman pertama pian tuh. Jadi kayak Bapak kalau minta izin pang aja setumat ya barang setengah jam ya kayak apa itu Bu? Boleh ada diizinkan. Ada banyak anak ada diizinkan. Tiwas pian juan keluar. Pian lah kenala yang bepadang lah. Enan pada Pak ya. Untuk Pak Faisal juan kada bisa keluar karena pembelajaran langsung dari BGP. terjadwal di bulan September makasih mau undur ke bulan Oktober lah. Nah, pian kenala yang mana lah soalnya sedikit bertanya. Langsung nilai aja Pak, Jun observasinya aja observasi sudah beberapa kali video pas ada pian menilai. Karena beri nilai madahi. Ya itu. Nah semalam kan ulun ada ngambil video Pak Julon. Kayak apa kalau umpamanya sekalian ulun waktu ngambil video tuh pian duduk manis Julon. Kada tahu sih din kada hiran-hiran. Nah, atau mau kada digutil. Kayak manui aya pada Pak untuk Pak Faisal ini untuk observasi Pak Julun untuk pian nak mengambil tang itu kada kawa tapi pian nak mengambil penilaian Sidin sudah observasi waktu penilaian langsung BGP kayak unkeran madahi.
Ya, siap, mantap. Senang Pian dengarnya. nunjuk modul ajar aja Hidin mun ada modul ajar. Ada kalau modul ajar napa modul ajar ulun Semalam sudah dinilai tim BGP gitu aja. semalam ulun sudah bola tapi belum mengirim nih, kada kirim-kirim lawan videonya. Iya, kirim ha, Videonya biar sudah ada. lihat. Malam Kayak ini. apa? Kayak apa kalau nya langsung aja videonya ulun kasihkan ke tanpa Nggih. dikirim. Bisa kan? Kirim. Nggih, kirim ha. Manual aja lah. Kada mau, pian harus di link terbaca di link di LMS. Oh, kayak itu kah? Iya, mun pian kada terbaca di LMS kada kau menilai ulun. Oh, kayak itu kah? Hadang dulu. Kalau nih di YouTube kalau lah. Di YouTube aman aja, biar aja seiring waktu. Tapi pas ketika situ kayaknya mengirim di YouTube pasti lambat. Biar aja kan Bapak yang penting ada. Pelan-pelan aja, nggih. Oh, ini masih diproses di YouTube. Siap, tinggi aman. Raudah tadi sudah ada hijau, ada apa-apa aman. Iya, kayaknya kami tapi imbayan betina. Apakah cara betapa imbayan aja nah? Nggih, ayo ha, ada apa-apa. Nggih, kita tunggu kawanan lah kalah. Tunggu. Ya. Lanjut. Itu Bapak Isa, ampun ulun aja, ulun video masuk di Drive aja Pak. Kada lewat YouTube kah? YouTube kelawasan Pak, manu. Oh, boleh kah dong? Itu langsung aja ulun. Nah makanya ulun jadi link drive-nya sama ya, bagian nang ditonton video kita juga. Jadi link drive-nya itu. Langsung aja game. Cuma Pak, di link drive itu pian setting supaya bisa dilihat orang gitu nah. Jadi sebelum itu kan pian buka bagikan dulu ya lah. Ya. Enggak sudah bagikan diatur sebagai siapa yang mempunyai link gitu nah. Oh, karena ada pengaturannya waktu kita ngirim video lewat itu tadi. Enggak, jadi video kita masukkan ke Drive. Kalau dulu kalau imbas sudah dimasuk di Drive, Google Drive bagikan. Enggak, ke Google. Ke Drive kita aja. Drive kita, jadi di Drive tuh kayaknya ada tuh. Oh, jadi lewat Google Drive di klik kanan, kalau bagikan ya kalau enggak di Drive aja kan kadang alih pada Nah ini lah Pak Yadi ini masuk belaluan nih. Habis sudah waktunya lah. Sudah habis jam waktunya. Orangnya ada. Lagi diskusi. Kami ini izin beberapa menit ya Kak ya. Diskusi yang direkam orang Pak Yadi ya. Izin sebentar ya Kak. Nggih. Padahal Jakarta Kompolon Pak Yadi ini Pak saya lahir kami baru pulang deh. Iya dasar beneran ya pas bener nek. Jadi presentasi berdahulu tuh ya Angel karena Angel nomor 1. Pasti ulun jadi tumbal kakak-kakak ini. Nomor 1 biasanya nomor 1 terus. Selalu terdepan lah. Kali ini kelompok 2. Kelompok 2 berdahulu. Jadi ampun ulun tuh Pak Faisal ulun masuk di Drive aja, ulun kada masuk di YouTube. Oh, kada pakai YouTube. Jadi lewat Google Drive aja ngirimnya. Iya, pakai Drive aja. Jadi ngirim apa? Video Pak. Jadi link Drive-nya aja yang dikirim. Oh, iya. Padahal anak men-subscribe tadi tuh, aduh. Waduh. Oke. Baik kakak-kakak, sudah bergabung semuanya. Oke, izin. Manulakan laki tadi Kak satu mot. Oke. Laki teman, belaki sekalinya kalah. Nah, Angel kalau parak juga udah pian sabar ha. Ibu nih tahu ay udah. Bau mayang udah. Gih, izin kakak-kakak karena waktu kita sudah selesai untuk diskusi, maka kita akan berbagi diskusi tentang apa yang sudah kakak diskusikan dengan kelompok kakak masing-masing terkait materi yang sudah dibagi. Kelompok 1, 2, dan 3 karena waktu kita sudah 12.36, sedangkan kita akan nanti berhenti di 12.45 ya Kak ya. Oke, mohon kita 3 menit saja ya, 3, 9 berarti 3 menit dengan nanti refleksi. Izin per kelompok 3 menit ya, silahkan menjelaskan secara singkat. Baik, yang pertama silahkan kelompok yang pertama untuk berbagi hasil diskusi kelompoknya. Silahkan
Kelompok pertama ada Kak Hardi Putra, kelompok kedua ada kelompoknya Kak Angel dengan teman-teman, kelompok ketiga ada kelompoknya Kak Yadi dengan teman-teman. Silahkan. Waktunya durasinya 3 menit ya Kak ya. Nggih, monggo. Silakan Kak. Kak Hardi Putra kelompok 1 silakan berbagi. Ayo silakan Pak, nyaman lakas Pak. Oke. Parak belikan dulu. Parak udah belikan kita ya beneran. Ada berapa absen kita Kak Ain nih? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami dari kelompok 1 ini poinnya topiknya mendapatkan perhatian peserta didik. Adapun kelompok kami yaitu ada Bapak Master SPD, Kak Faisal Riza, Ibu Siti Rizky Amalia, dan ulun sendiri Muhammad Haridi Saputra. Yang pertama pertanyaannya itu mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Adapun kami hasil diskusi tadi kami menjawab perhatian peserta didik merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ketika peserta didik memberikan perhatian penuh, maka mereka akan lebih mudah menyerap materi, mengembangkan keterampilan motorik, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa alasan mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian didik. Nah, yang pertama, untuk memotivasi dan melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman pelajaran atau materi apa yang sedang disampaikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa keamanan serta kesehatan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Keempat, untuk memudahkan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Yang kelima, untuk meningkatkan evaluasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, memudahkan, meningkatkan, dan memantau kesehatan fisik dan mental peserta didik. Adapun yang nomor 2, yang kakak-kakak yang lain silakan. Kakak Rizky silakan Kakak Rizky. Kakak Rizky-nya guring. Ya, Pak Faisal. Lanjut ke Mas Nari. Ada. Nolak kopi lagi. Pak Faisal yang muda aja. Supaya jangan berabutan, supaya lakas ya Allah. Ulun melanjutkan hasil diskusi kami untuk soal nomor 2. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Jadi menurut hasil diskusi kami, dengan memastikan perhatian peserta didik, guru PJOK dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan, yang pada akhirnya berdampak positif pada perkembangan fisik dan mental siswa. Dengan menerapkan berbagai cara, diharapkan guru dapat menarik perhatian peserta didik dan menciptakan pembelajaran PJOK yang efektif dan menyenangkan. Mendapatkan perhatian peserta didik di kelas memerlukan kombinasi strategi yang kreatif dan interaktif. Pertama, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti video, permainan edukatif, atau diskusi kelompok dapat membantu menarik minat mereka. Kedua, melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui metode tanya jawab atau proyek kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Memberikan penghargaan atau pujian pada partisipasi aktif juga dapat memotivasi siswa
untuk lebih terlibat. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dan penuh empati dengan siswa dapat membantu membangun hubungan yang positif sehingga mereka merasa nyaman dan terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif di kelas. Demikian hasil diskusi kami. Apabila kelompok lain mau menambahkan, silakan, atau ada yang mau menanggapi, silakan. Terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Kak Faisal. Ya. Baik, kelompok 2 dan 3 apakah ingin memberikan memberikan tanggapan? Silakan. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Artinya kita sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Setidaknya yang disampaikan sudah sedikit bisa kita terima dan mungkin bisa diadopsi oleh kelas sekolah-sekolah atau kelas-kelas tertentu. Kak Nuryadi mau memberikan tanggapan, silahkan. Itu kan yang judulnya tuh di kelas di kelas. Tapi bagaimana kalau kita di lapangan? Kan kita banyak di lapangan nih. Gitu aja. Silahkan. Silahkan yang mau memberi tanggapan. Diskusi apa nih? Membaca. Diskusi. Jadi langsung ulun tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kak Yadi. Baik, itu yang dimaksud di kelas itu kan berkelompok. Kalau di dalam berbeda dengan di ruangan kelas. Kalau ruangan kelas itu di dalam, gitu nah Kakak. Jadi yang namanya kelas itu ada yang memimpin, ada yang sebagai audien. Itu yang dimaksud dengan kelas. Kira-kira itu aja Bang. Yang lain Bang. Oke, ada yang mau bertanggapan? Oke, baik. Kita luruskan ya. Jin, sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan Kak Mas Nari. Di kelas di sini artinya bukan berarti di dalam kelas ya Kak Yadi. Di kelas di sini pemahamannya adalah dalam satu ruang pembelajaran. Baik itu di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Terkait dengan kelas, ini artinya adalah satu dalam bentuk kelompok, baik itu pelaksanaannya in ataupun out. Nah, begitu Kak Yadi. Paham, geng. Oke, baik. Sepakat? Oke, kalau sepakat aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Izin mohon stop share untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 dengan durasi 3 menit ya. Izin share. Tinggi, siap. Kak Andi, silakan. Selanjutnya siap-siap nanti kelompok 3. Iya, terima kasih. Ini untuk presentasi tadi ada request Kak. Request apa? Kak Iren Angel ya. Oh. Ya, Kak Mas Nare. Iya, betul sekali. Setelah lagi 12.45 berarti 12.48 ya Kak ya, kita sudah lewat. Izin, silakan. Terima kasih, Ulun Iren Angela, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana menerapkan konten dan aspek organisasi masyarakat. Menurut kami, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, menghindari kebingungan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan hasil pembelajaran. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di dalam kelas.
Yang pertama, kita perlu mengenali minat dan kebutuhan gerak siswa untuk menentukan nantinya tugas gerak yang efektif pada siswa tersebut. Yang kedua, menyusun aktivitas yang menarik dan perencanaan tugas. Jadi kita nanti akan melaksanakan atau menyusun aktivitas yang menarik minat peserta didik dalam perencanaan tugas. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi dan penggunaan teknologi. Jadi kita dalam penyampaian materi kita tidak hanya melewati demonstrasi atau ceramah, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Yang keempat, pengorganisasian kegiatan. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas, kita perlu mengorganisasi kegiatan tersebut yang tentunya berfokus kepada peserta didik. Dan yang kelima, latihan bisa dilakukan secara bertahap. Setelah adanya latihan, maka kita melakukan umpan balik secara langsung setelah latihan agar kita memperbaiki teknik gerak mereka. Yang keenam, melakukan penerapan dalam permainan, yaitu integrasi keterampilan yang telah diajarkan ke dalam permainan yang menyenangkan dan kompetitif. Gunakan variasi permainan untuk menjaga minat siswa dan menguji keterampilan dalam konteks yang berbeda. Yang ketujuh, ada evaluasi dan refleksi. Dan yang kedelapan, bersama-sama guru dan peserta didik nantinya akan membuat kesimpulan atau menyampaikan kembali poin-poin kunci dari gerakan yang telah dipelajari bersama dengan peserta didik. Ya, itu saja kakak presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kakak-kakak ada tambahan atau ada masukan. Terima kasih, selamat siang. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih Kak Angel. Oke, dari kelompok 2 terkait tentang tugas yang dipaparkan yaitu penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, boleh dari awal Kak Angel. Kak Mas Naringgi, silahkan, monggo. Oke, langsung membuat kelompok 2. Ini kami dari kelompok 1 ingin langsung menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 2. Yang pertama, ada dua yang membuat saya bingung. Yang pertama itu kakak, ini ada perhatian untuk penahapan konten. Itu ada menghindari kebingungan. Itu bingungnya itu kira-kira peserta didik dari segi apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pengelolaan alur penyampaian tugas gerak yang efektif, selalu ada mengenali minat dan kebutuhan siswa. Jika di antara mereka ada yang minat dan kebutuhannya berbeda, kira-kira bagaimana itu untuk mengatasinya? Kira-kira itu dari saya atas nama kelompok 1 memberikan tanggapan, mudah-mudahan bisa mengatasi kebingungan saya. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Mungkin kelompok Kandi, Karuda, ingin menambahkan. Oke, silahkan. Ya, izin. Ini untuk yang pertama tentang kebingungan ya lah. Sepertinya setiap gerakan yang pertama kali kita kenalkan kayaknya setiap siswa pasti kebingungan. Gerakan apa ya itu ya. Misalnya kita ajarkan lompat jauh. Pasti kada semua siswa ada yang tahu, pasti ada yang kebingungan masih. Kayak apa lompat jauh itu. Maka sini kita menghindarinya dengan penataan yang baik, mengurangi risiko kebingungan, terutama dalam keterampilan gerak yang kompleks. Mungkin itu. Kemudian yang kedua tentang minat dan bakat yang berbeda. Oke. Kakak yang lain. Ada lagi? Kak Rauda, Kak Angel, Kak Idai mau memberikan tanggapan terkait kebingungan dan mengenali minat kebutuhan peserta didik. Jadi mungkin ulun sedikit menambahkan terkait tadi dengan pertanyaan Kak Musnari tentang kenapa di sini disebutkan menghindari kebingungan. Nah, alasannya karena kenapa tadi
guru itu perlu memperhatikan penahapan konten atau keterampilan gerak, yaitu salah satu tujuannya adalah menghindari kebingungan seperti yang sudah disampaikan Kak Andi tadi. Tidak semua peserta didik itu mampu memahami gerakan yang kita sampaikan. Jadi mereka pasti memiliki, tidak semua peserta didik itu langsung bisa menangkap. Nah, melalui hal tersebut, kita perlu memastikan pemahaman yang mendalam terlebih dahulu dan sehingga nantinya peserta didik itu tidak lagi kebingungan dalam melaksanakan atau mempraktekkan tugas gerak yang dipelajarinya. Yang kedua tadi mengenali minat dan kebutuhan siswa ya Kak? Ini cari HP kan tidak? Wah, Ya, betul. langsung boleh story. Jadi bagaimana cara pengelolaan alur penyampaian tugas gerak yang efektif? Nah, salah satunya dengan cara mengenali minat dan kebutuhan siswa. Yang pertama itu melihat siswanya, misalnya terkendala di misalnya senam lantai, dia tidak bisa melakukan aktivitas guling depan. Ada lagi peserta didik yang bisa melakukan guling depan, tetapi misalnya dia malas melakukan meskipun dia bisa. Nah, dan aspek tersebut dari hasil kita mengamati tersebut timbullah kita bagaimana cara kita memberikan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya membuat peserta didik itu mau melakukan gerakan dan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari peserta didik tersebut. Mungkin itu saja Kak dari Ulu. Mungkin ada dari kakak-kakak lain, kelompok lain ingin menambahkan, mungkin berbagi pengalaman. Oke. Baik, bagaimana Kak Mas Nari terkait tentang kebingungan dan mengenali minat dan kebutuhan peserta didik? Oke, kata menurut Kak Angel tadi kalau kebingungan ini mungkin terkait dengan praktek pembelajaran. Ya, seperti contohnya ice breaking tadi, jika kita tidak memberikan instruksi yang jelas, maka peserta didik akan kebingungan menerima atau menginstruksikan gerakan yang kita berikan atau kita instruksikan. Nah, setidaknya dalam pemberian gerak, demonstrasi gerak, tentunya dimulai dari tahap-tahapan yang sederhana, baru sampai kepada tahapan yang kompleks. Nah, terkait dengan pengelolaan mengenali minat kebutuhan peserta didik, biasanya kita akan menggunakan asesmen pemetaan. Nah, disinilah kita menentukan di mana kita bisa menentukan minat dan bakat peserta didik dengan dari asesmen awal sampai dengan asesmen tahap akhir penilaian. Mungkin seperti itu Kak Mas Nari. Ya, cukup. Oke, cukup tarus Kakak nih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Iya, siap. Oke, baik. Kalau tidak ada yang memberikan tanggapan lagi, aplaus untuk kelompok 2. Kita lanjut terakhir pada sesi ini, sudah agak lebih lewat ya. Tapi mohon maaf karena kita belum selesai, kita berikan kesempatan beberapa menit saja untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Silakan Kak. Ini untuk pertama siapa yang bisa biasakan Pak partner lah, Pak Yandi ya. Kalau ulun kan dulu. Oke, silakan. Beberapa menit saja ya Kak ya. Oke, 15 Oke, silakan. Mohon izin kalau kami dari kelompok 3 yaitu beranggotakan Muhammad Nur Yanli, kemudian Sri Maulinda, kemudian ulun sendiri. Ini apa yang dimaksud dengan isyarat cuy atau pembelajaran menurut hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, itu pembelajaran adalah tentang isyarat atau instruksi yang akan kita tugaskan kepada peserta didik atau sinyal atau petunjuk yang membantu siswa memahami dan mengingatkan informasi, kemudian berfungsi untuk meningkatkan perhatian dan pengorganisasian informasi dengan contoh seperti warna, gerakan, dan pertanyaan pemandu. Kemudian yang kedua, seberapa penting isyarat
Yaitu pembelajaran ini berperan dalam efektivitas pembelajaran PJOK. Menurut kami itu sangat penting sekali karena komunikasi kepada peserta didik untuk membantu pengertian pemahaman yang lebih dalam dan sempurna seperti peserta didik tentang materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik dapat fokus dan berpusat pada perhatiannya dan mempermudah dan mengefektivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan oleh guru PJOK supaya dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan isyarat pembelajaran secara efektif. Yang pertama, harus memahami isyarat pembelajaran guru PJOK yang perlu memahami berbagai isyarat pembelajaran yang akan disampaikan, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Kemudian memberikan contoh praktis. Yang keempat, memperhatikan respon siswa. Yang kelima, membangun lingkungan yang mendukung. Nah, itu dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Tunggu. Oke. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, baik. Dari kelompok 1, 2, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait isyarat yang diberikan kepada peserta didik? Silakan, Kak. Kelompok berapa yang mau memberikan tanggapan? Jangan. Iya, dia mau bertanggapan terkait isyarat atau pembelajaran. Silakan. Kak Mas Nari lagi, silakan. Oke, kembali dari kelompok 1. Kita saling diskusi, saling berbagi. Siap. Mungkin di antara kita sebagai guru olahraga itu tidak bisa mencakup berbagai macam hal, terutama kita dalam mengatasi disabilitas. Mungkin kita mau tidak mau dari disabilitas itu tidak bisa kita tinggal, jadi harus tetap kita ikutkan. Dalam isyarat mungkin di antara siswa kita itu ada yang terdapat tunanetra atau tunadaksa, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Itu kira-kira bagaimana isyarat yang kita berikan. Kemudian yang kedua itu dalam istilah kita pembelajaran di olahraga itu ada istilah angon bebek. Angon bebek itu dalam artian kita suruh ke hilir, ternyata nya kaulo. Disuruh kaulo, ternyata ke hilir. Nah, itu bagaimana mengatasinya kira-kira, Kakak? Terima kasih, Kakak. Silakan dari kelompok 3 untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Kak Mas Nari terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. Silakan, Kak. Yang ini duitnya lah. Ya, nggih. Mana lagi satunya? Halo. Kedengaran lah suara ulun lah. Kedengaran, Kak? Silakan. Terkait dengan pertanyaan Pak Mas Nari, itu tentang isyarat disabilitas ya, Kak. Nah, yang posisi kita yang itu tergantung siswanya yang disabilitas, misalnya kalau misalnya tunanetra ya yang kada melihat, itu dengan sentuhan bisa isyaratnya. Tapi kalaunya tunanetra sama tapi dia bisa mendengar, itu bisa dengan isyarat dengan kita beri instruksi verbal. Itu kalau keduanya, nah baru kita dengan sentuhan. Bilanya kada mendengar dan kada melihat, itu sentuhan, mungkin isyarat dengan sentuhan. Kemudian berikutnya dengan angon bebek ya, Kak, yang kayak sen kiri belok ke kanan kayak mak-mak. Iya, betul. Nah, ini mungkin kita perlu karena kita di sekolah dasar bukan SLB ya, perlu perhatian khusus. Kita mempelajari tentang yang angon bebek itu tadi, perlu lebih khusus gitu. Nah, perhatian kepada si siswa yang angon bebek itu tadi. Jadi secara terbalik lah kita coba secara terbalik.
Misalnya kita mengarahkan lari ke kanan, tapi kita anukan ke kiri. Secara terbalik juga kita coba instruksikan. Ya, siap. Itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Linda atau Pak Ales? Silakan. Tambahan. Oke, yang lain ada yang mau memberikan tambahan terkait tentang penanganan anak yang berkebutuhan khusus? Ya, kalau merasa cukup aja sudah. Jawaban Pak Nuryadi. Oke, dari yang lain? Kak Andi Atmanggi, silakan. Iya, Zen. Allah. Ini menarik Pak jawaban dari Kak Yadi. Tadi yang untuk tunanetra ya lah bisa dengan sentuhan ya lah. Nah, kembalikan. Situasinya nih yang tunanetra nih anak-anak SMA perempuan kelas 3. Nah, ya Pak ini. Untuk Ini mengambang nih mengambang. Guru laki-laki kayak mana Kak? Ase. Penggunaan alat-alat jangan sentuhan jangan sentuhan pakai tangan, jangan. Walaupun sentuhannya jangan yang agak lebih ke apalah ke vulgar, jangan. Kita sentuhan biasa aja atau pakai memakaikan atau kode sentuhan biasa aja, bukan bulayan. Nih sisi siang udah nih paham. Iya. Oke, baik kakak-kakak. Sepertinya bisa ditengahi. Izin terkait tentang penanganan disabilitas, baik itu yang tidak mendengar, tidak melihat. Tapi biasanya sih kalau di sekolah kita tidak terlalu banyak ya Kak ya, yang untuk penanganan berkebutuhan khusus. Biasanya sih kalau yang kada melihat paling-paling hanya kayak singlar biasa, kada ada yang buta benar biasanya kalau yang sekolah di negeri kita. Iya, jangan terlalu jauh ininya deskripsinya. Kalau misalnya tidak mendengar mungkin hanya sedikit, babaya mendengar, sisanya mendengar aja. Kemudian yang misalnya fisik ya mungkin karena akibat kecelakaan atau apa, setidaknya biasanya kalau kita untuk penanganan berkebutuhan khusus disesuaikan dengan penanganannya seperti apa yang disebutkan dengan kayak tadi. Pemberian instruksi pun disesuaikan dengan tingkat tingkat disabilitas tersebut. Jika memang tidak melihat boleh disentuh, tapi dengan catatan penyentuhan tersebut dalam artian masih tahap pemberian instruksi, bukan dalam artian tanda negatif ya Kak ya. Artinya dalam pemberian sentuhan di sini kita masih memberikan batasan norma-norma kesusilaan. Artinya kita memberikan hanya sebatas pemberian instruksi untuk disentuh, dipegang misalnya di apanya yang sentuh ke kiri, misalnya arahkan kemana? Bahu, misalnya bahu. Tapi setidaknya biasanya untuk sekolah di negeri jarang sih Kak yang kadang apa setidaknya. Biasanya sih paling yang sering kita temui itu adalah anak-anak yang memiliki IQ rendah. Nah, itu biasanya yang sering di sekolah kita. Nah, peserta didik yang seperti itu biasanya perlu penanganan khusus. Dalam artian perlu penanganan khusus, dia sering aktif, tidak menerima pembelajaran itu tidak cepat ditanggap terhadap apa yang kita berikan. Nah, seperti itu biasanya kita akan berkolaborasi baik dengan orang tua ataupun dengan rekan sejawat tentang bagaimana menangani tersebut. Dan biasanya kita juga akan memberikan sistem penilaian akan berbeda dengan penilaian terhadap yang normal atau peserta didik lainnya. Nah, mungkin seperti itu ya Kak ya. Jadi kita untuk tanggapan pemberian instruksi terhadap yang disabilitas kita sesuaikan dengan peserta didik yang mengalami tersebut. Oke, sampai kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Wah, Ulun senang benar di kelompok sini nih. Waktunya lebihan tarus Ulun, artinya Ulun nyaman benar mencari waktu. Terima kasih atas waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau memberikan tanggapan lagi Kak Mas Nari, yang lain Kak Andi Atma, apakah cukup? Kak Nuryadi Yang on bebek tadi gimana kira-kira? Oh iya, oke baik. Kak Nuryadi masih mau menambahkan tentang yang ngangon bebek? Bukan, ulun kalau pinat terakhir ini tadi kalau berkaitan dengan kegiatan tatap muka. Terus ya, angon bebek. Oh iya. Ulun kena aja. Ulun kan nih terkait tentang angon bebek mungkin itu hanya peribahasa ya kalau kalah, tapi setidaknya dalam pemberian penanganan peserta didik kita yang benar-benar harus memberikan instruksi secara jelas
ke kiri atau ke kanan kita yang membawa, mau arahnya ke depan, ke belakang kita yang membawa. Fokuskan pada tujuan, instruksinya secara benar-benar, posisikan peserta didik kita memang benar-benar pasti menerima apa yang kita sampaikan dengan jelas. Mungkin seperti itu Kak. Setidaknya dalam pemahaman Angon Bebek ya memang kakak-nakan tuh kadang-kadang semuanya harus ke kanan melulu, harus ke kiri. Ada jar orang tuh bahasanya apa ya Kak? Apa ya bahasannya tuh? Pasti ada ulun gak diinget nah. Apa ya Kak? Cukup. Iya, Cukup. iya, artinya dalam putaran tuh pasti tidak semua bisa kita samakan ya Kak ya, setidaknya dalam pembelajaran kita sendiri yang membawa alurnya kemana. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, karena waktu kita sudah terlewat. Refleksinya mungkin nanti kita ke belakang, ulun merefleksi tentang kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan cukup luar biasa dengan waktu durasi yang lebih, dan terima kasih atas partisipasinya, sudah bekerja sama. Setidaknya dalam kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal, alhamdulillah. Kakak-kakak izin sebelum mengakhiri mengingatkan kembali besok kita akan pertemuan tatap muka awal yang pertama pembukaan. Ulun harapkan kalau mungkin pembukaan ya kita mungkin bahasa sirangan kalau dulu kalah baju formal lah dulu, setidaknya setelah itu baru nanti Buan Pian pakai pakai kerah biasa atau yang menyesuaikan lah. Tapi setidaknya karena besok akan dibuka oleh kepala dinas, nih dengarnya kepala dinas Pangla yang membuka, nggak tahu posisinya apa memang beliau memang membuka atau tidak. Tapi jelasnya kemarin kata Kak Erni akan kepala dinas yang membuka, tapi kalaupun tidak yang membuka ada Kabid dan Kasih yang akan memberikan pembukaan terhadap kegiatan kita besok. Ulun harapkan kita besok bisa hadir semuanya karena surat tugas sudah ada. Nih kegiatan berlangsung dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut kakak-kakak ulun harapkan sudah bisa menyiapkan waktu mengkondisikan keadaan di rumah. Sudah bepada ulun mak bah lah bulik talandong nih. Sedikit berham apakah itu nah. Nggih, izin itu aja. Selebihnya ada yang mau ditanyakan Kak? Nggih, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Anak petakon, adakah jadwal paparannya untuk 1 minggu itu? Oke, siap. Ulun share nanti Kak lah. Karena yang untuk bakunya sebenarnya belum ini masih ada dari BGP. Nanti ulun share. Oke, kalau tidak malam nanti ulun share. Oke, siap. Kalau tidak salah bawa baju namanya. Pian bebulang buli Kak atau bemalam kayak apa kisahnya? Ini balik negara. Oh, belum beli ke negara. Ini Iya. aja Kak, nih ulun sebenarnya kada menentukan baju, tapi setidaknya untuk hari awal itu kita usahakan ada baju sasirangan atau baju formal. Setidaknya setelah itu pian nak baju formal atau baju biasa, tapi karena kita di dalam ruangan mungkin kada pakai training kalau lah. Kita menggunakan kita praktek bisa di hari Sabtu Kak. Jadi mungkin nanti Sabtu nanti Buan Pian yang pakai praktek. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di dalam ruangan Kak? Ini di dalam ruangan aja kita kayak mulai Minggu sampai Sabtu sampai Jumat kita di dalam ruangan. Nggih. Terima kasih. Siap, nggih. SMP 1 ini di mana antakannya? Kak, ini berarti esok mulainya jam 2 Kak pembukaan. Jam 2 itu pembukaan, nggih. Jadi kita sudah berkumpul itu kan sebelum pembukaan datang kita sudah berkumpul, artinya ya 1:30 minimal lah kita sudah ada di situ. Karena kan kita kada mungkin kita yang dinas menunggu kita lah yang menunggu dinas. Nggih. Nggih. Siap, 1:30 lah berarti lah kita berkumpul di SMP 1. Nggih. Ada lagi? Yang lain Kak Mas Nari, Kak Hardi Putra, Kak Faisal. Untuk jadwal silakan share yang surat tugas silakan share ke sekolah ya Kak ya, karena Buan Pian full semingguan kalau dicari siapakah. Alamatnya SMP 1 di mana Kak? Ayeuna ulun share Kak Google Map. Ulun ambilin Belakang gagah lurus. Di belakang gagah lurus, Pak. Nggih, ada lagi Kak? Kak Faisal, nggih silakan. Izin Bu. Yang tadi ingat boleh yang waktu di room tadi? Siap. Nggih. Ya, yang observasi tadi. Nggih. Siap. Pak Mas Nari pian tahu lo. Pak Mas Nari. Pian tahu lo Masjid Istiqamah.
Masjid Istiqamah. Itu di Banjar Itu itu Partika juga, Istiqamah Pak? tuh. Masjid Muhammadiyah. Istiqamah tuh di Muhammadiyah. Banjar tuh. Iya, Muhammadiyah Mas Roland. Muhammadiyah. Parak BKD Pak, Parak BKD. Itu ya, Oh, iya, ayo iya, siap. kakak-kakak. Kan Ulun yang anak ada boleh tahu kak. ke Mas Naria kan bilang aja dulu ada kayak di SMP 2. Nah, bila sudah sampai di SMP 2 tuh karena pian minta ambil ojek kan ada aja ojek ambil. Oke, cukup kakak-kakak. Sepertinya siang ini lumayan. Alhamdulillah, ulun buan pian apresiasinya luar biasa. Menghadapi tatap muka di hari Minggu, buan pian sangat berantusias ulun. Alhamdulillah. Semoga nanti pas kita ketemu sama antusiasnya dengan hari ini. Dan mengharapkan pada saat kegiatan kita juga nanti bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, berbagi praktik. Baiklah Kak Allah, agar apa yang kita laksanakan mudah-mudahan nantinya dapat kita ulang lagi atau kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Izin kakak-kakak karena waktu kita sudah lewat, ulun mengakhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktu, kesempatan dan partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Tatap maya yang terakhir untuk 2.1. Sebelum mengakhiri, kita berdoa. Tadi Kak Hardi Putra silahkan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Tapi sebelum ulun Kak Hardi berdoa, ulun ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap dalam melakukan kegiatan hari ini. Setidaknya apa yang melakukan itu tidak ulun sengaja, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi mendapatkan keberkahan serta kebermanfaatan. Dan dengan nanti berakhirnya doa Kak Putra, maka berakhir juga kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Halis di stop screen dulu. Pak Halis. Iya, bentar. Halis. Baik kakak-kakak, izin sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga kita hari ini pertemuan hari ini mudah-mudahan kita dapat ilmunya berkah, sehat-sehat sebentar sampai bertemu besok. Oke, terima kasih. Kabul, amin. Oke. Ini foto bareng lo terakhir. Foto untuk sesi tatap maya terakhir 2.1. Kegantian. Silahkan Kak Hardi Putra. Angel rambutnya Angel. Tadi bisa manuk lah sama Captorna, anunya, laptopnya kada tahu. Kidung. Oke, siap. Jadi apa itu Pak Yadi? Kayak dimakan jagung ada bebewan. Angel rambutnya Angel. Siap. Rambutnya. Posisinya gayanya bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Izin ulun bagi mana kelas kita nih. Nah, ulangi biasa, jangan keluar. Han, tersalah kalau ulan. Han, siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat siang. Dan sampai bertemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Stop rekaman.